Oke, jadi ini progres terbaru ya. Jadi saya pikir untuk target ini udah bisa kita demoin. Jadi di sini itu kita punya 5 target. Target pertama itu bagian akademik itu bakalan ngebikin ruang dan alokasi ruangan untuk masing-masing prodi dan dikirimkan ke dekan ya. Kemudian Kaprodi itu akan membuat jadwal kuliah dan ini akan dikirimkan ke dekan. Lalu dekan menyetujui atau menolak jadwal dan ruangan yang sudah dikirimkan. Kemudian mahasiswa itu dia akan mengakses jadwal yang dibikin dan disetujui untuk membuat IRS dan dikirimkan ke pembimbing akademik. Kemudian di pembimbing akademik itu akan menyetujui atau menolak, lalu juga dia bisa ngebuka akses IRS yang dikirimkan oleh setiap mahasiswa dan memonitoring mahasiswa. Saya pikir untuk target ini udah tercapai secara fungsionalitas backend. Mungkin dari sisi front end itu masih belum terlalu optimal. Tapi intinya ini dari backendnya udah cukup bagus ya. Dan ya mungkin kita bakal coba langsung demoin aja. Nah, di sini kita udah ada di webnya dan kalau kita lihat di sini ini adalah halaman login. Ada sedikit perubahan UI yang udah saya terapin. Ya, saya nggak gunain template yang dikasih. Kenapa? Karena emang gunain template itu bakalan lebih ribet nantinya dan jadi saya lebih memilih untuk melakukan tweaking terhadap data front end yang sebelumnya udah saya bikin. Jadi saya edit sedikit ya seperti itu. Jadi ini untuk halaman login. Kemudian di halaman register itu seperti ini. Mungkin kita bakalan coba untuk lakukan login aja ya. Jadi untuk registrasi itu udah working, registrasi seperti biasa dan di sini kita bakal coba untuk login. Di sini saya bakal coba untuk tes mekanisme ini ya, mekanisme autentikasi. Jadi kalau kita coba insert credential yang salah, jadi kalau kita enter dan ini nantinya itu prosesnya bakal gini. Dan di sana itu udah muncul ini ya box error box, itu dia bilang invalid credential. Itu artinya credential yang kita masukin itu tidak tepat. Oke, mungkin kita langsung aja ya ikutin ini aja. Jadi itu untuk autentikasi itu saya pikir udah working dengan cukup baik. Jadi dia bisa mungkin kalau kita coba masukin email yang nggak sesuai ya. Ini ya dia gini ya, invalid credential. Jadi kita bikin general, kita nggak bikin email not found atau user not found seperti itu. Jadi kita bikin general biar lebih cepat ya. Kemudian di sini kan kita udah pastiin untuk login itu dia udah working. Nah, gimana kalau kita coba tes akses root ya. Jadi kalau kita coba tes akses secara langsung rootnya. Jadi kita bisa lihat di sini kita punya root mahasiswa dan kalau kita coba akses mahasiswa di sini itu dia otomatis diarahkan kembali ke halaman login ya. Itu artinya kita udah terapin autentikasi function autentikasinya udah working ya. Kita coba diakses lain seperti pembimbing di sini. Oke, mungkin kalau prodi yep. Oke, jadi autentikasi itu udah work. Oke, mungkin langsung aja ke sini ya. Jadi di sini ini akademik itu bakalan ngebuat ruangan, alokasi ruangan masing-masing prodi dan bakalan dikirimkan ke dekan. Jadi kita coba tes login ke Kapro akademik ya, akademik. Oke.
Jadi ini adalah dashboard akademik, ya betul. Untuk akademik itu kita bikin seperti ini. Jadi dashboardnya itu di sini kita udah tampilin beberapa data seperti total fakultas, total program studi, total notifikasi yang belum dibaca, lalu ada total gedung, total ruangan yang masih kosong, lalu ada alokasi ruangan yang pending, alokasi ruangan yang disetujui, dan alokasi ruang yang ditolak. Kemudian di sini ada data ruangan, jadi kita bisa lihat di sini gedung A itu punya 2 ruangan, gedung B itu punya 2 ruangan. Kemudian di sini ada detail, ini ya, ada detailnya itu list table, kita bikin table. Di sini alokasi ruangan yang belum disetujui. Ya itu untuk dashboard ya. Kemudian di bagian sini ada menu notifikasi. Oh ya, di sini server Laravel saya ini suka down ya sendiri. Saya pikir ini karena device ya. Jadi ini hanya terjadi di device saya pikir. Di sini itu ada notifikasi. Jadi halaman notifikasi itu bakalan berisi notifikasi seperti log gitu ya. Jadi tindakan-tindakan yang kita lakuin seperti kita menambahkan data ruangan lab, kemudian kita menghapus data ruangan, mengalokasikan data ruangan dan lain-lain. Itu aktivitas seperti itu bakalan kita record atau kita simpan di sini ya. Kemudian di bagian sini ada kalender akademik. Nah, di kalender akademik itu nantinya kita bakal nampilin data akademik ya, data kalender akademik yang sesuai tentunya. Dan untuk role akademik ini kan kita nih login sebagai role akademik, itu dia bisa ngeubah data kalender akademik. Berbeda dengan role-role lain, itu hanya role akademik yang bisa ngeubah kalender akademik. Kita bikin seperti itu. Mungkin nanti kalau ada perubahan ya kita bisa eksekusi secara langsung. Kemudian di bagian sini ada data, kita bisa manage data fakultas ya. Ya ini servernya suka down sendiri, nggak tahu kenapa nih. Di sini ada data fakultas, jadi kita bisa menambahkan data fakultas. Di sini saya punya 2 fakultas, teknik dan FMIPA ya. Oke, kemudian di sini ada program studi. Jadi kita menambahkan program studi, kita bisa menambahkan data program studi. Oke, kita pilih teknik, fakultas teknik, kemudian kita masukin nama program studi. Di sini kita punya 3 program studi, 2 di teknik dan 1 di FMIPA. Kemudian di manajemen gedung, jadi kita bisa memanage data gedung. Di sini kita bisa tambahin gedung. Di sini kita punya 2 data gedung A dan B. Ya kita bisa tambah data gedung. Oke, kita udah tambahin data gedung, dan kalau kita coba ke dashboard itu, oke, nah di sini kita udah punya 3 gedung. Untuk ruangan ini, gedung C ini belum ada ruangan, dan kita tambahin data ruangan. Ya, lagi-lagi ini server ya, jadi saya bisa pastiin ini hanya terjadi di device saya nggak paham, mungkin ada settingan yang kurang ya. Jadi seperti itu, mungkin ada settingan dari sisi SAM atau apalah. Oke, mungkin kita lanjut aja di bagian manajemen ruangan. Nah, di manajemen ruangan ini kita bisa menambahkan ruangan, kita bisa menambahkan ruangan ya, kita tambahin data ruangan, kita pilih gedung mana ini ruangannya ini berada, kita taruh ruangan C, kemudian kita bikin aja lab lab komputer ya, ini lab komputer. Kapasitasnya itu katakanlah ini, kita save, dan ya di sini kita udah punya ruangan. Jadi untuk gedung C itu udah punya 1 ruangan, nama ruangannya itu lab komputer dan kapasitasnya itu 30. Kemudian di sini kita bisa edit datanya itu. Oke, kita juga bisa hapus ya. Kita pengen edit kapasitasnya jadi 40.
Ya di sini dia udah ke edit. Oke, next itu di alokasi ruangan. Jadi kita bakalan ngealokasikan ruangan ya. Ini di bagian akademik. Jadi sesuai dengan ini ya list ini. Jadi si akademik itu dia bakalan ngebikin ruangan, kemudian ngealokasikan ruangan, dan data alokasi ini bakalan ditampilkan di dekan ya, seperti itu. Jadi untuk alokasi ruangan itu seperti ini. Jadi kita udah alokasiin dua data di sini. Untuk data Fakultas Teknik prodi elektro, ini gedung A itu kita set untuk ruangan kimia, lab kimia di gedung A itu kita alokasikan untuk S1 teknik elektro. Jadi dalam proses perancangan ini saya juga mempertimbangkan database yang udah didesain sebelumnya. Jadi kan diberikan database. Nah, saya coba untuk mempertimbangkan gimana nih alurnya nanti, karena walaupun ada beberapa yang saya ubah ya untuk desain database-nya itu, tapi selebihnya itu nggak terlalu banyak yang saya ubah. Saya tetap mengikuti yang udah dibikin ya. Di sini jadi untuk alokasi ruangan itu kita bikin satu persatu seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini itu kita alokasikan ruangan lab kimia di gedung A itu dengan kapasitas 30, kita alokasikan ke prodi teknik elektro. Dan statusnya ini udah disetujui. Jadi yang menyetujui ini itu dekan ya. Jadi kalau kita coba tambah data alokasi, di sini kita pilih teknik. Kita pilih teknik ya, Fakultas Teknik. Kemudian di sini bakalan ditampilin data program studi yang sesuai dengan fakultas ya. Kalau kita pilih FMIPA, di sini bakalan muncul satu program studi yaitu fisika murni. Di sini kita pilih teknik, kita pilih informatika, kemudian kita gedung yang itu kita pilih, dan ruangan yaitu lab komputer. Jadi kita coba tes untuk alokasikan ruangan. Dan ya di sini udah muncul datanya. Oke, gedung C lab komputer kita alokasikan ke teknik informatika, dan statusnya itu belum disetujui. Oke, selain itu ada action, kita bisa edit dan hapus data. Oke, mungkin itu ya untuk di akademik. Jadi kita udah bisa menambahkan data fakultas, menambahkan data program studi, menambahkan data gedung, kemudian menambahkan data ruangan, dan mengalokasikan ruangan. Kita langsung aja ke tes ke bagian dekan ya, untuk mengapprove si apa nih. Kita bakalan approve apa ini ya alokasi ruangan yang udah dibikin sama si bidang akademik. Tapi sebelum itu mungkin kita bakalan coba cek ya di bagian alokasi ruangan. Nantinya itu kan soalnya kita nggak bakalan muncul lagi di sini di halaman akademik. Kita juga bisa lihat untuk statusnya itu kan di sini pending ya. Ini udah sesuai dengan ini data alokasi ruangan. Jadi nanti kalau kita coba tes setujui atau kita ubah statusnya itu, kita ngeceknya di sini aja maksud saya. Jadi saya bakal coba untuk logout, dan ya saya bakal tes oke, cek server, dan kita bakal coba tes ke dekan ya. Jadi dekan login, dan ya kita tunggu. Oke, untuk di dekan ini dashboardnya ini cukup ini ya, cukup oke. Untuk di dashboard dekan itu informasi boxnya itu cukup banyak. Jadi kita juga letakin total fakultas, program studi, notifikasi yang belum dibaca, lalu ada total gedung, total ruangan yang masih kosong. Oke, ternyata kita punya 3 ruangan kosong ya. Kenapa demikian? Karena emang nggak semua ruangan itu kita pakai ya. Kita coba tes aja ya, cek dulu. Saya juga agak skeptis. Oke, nah di sini kita bisa lihat untuk data ruangan itu kita udah punya 5 ruangan. Dan untuk pengalokasian tadi itu kalau kita cek yang udah di approve itu apa nih, yang udah di approve ya.
kita punya 5 ruang. Sorry, kita cek lagi, dan kita punya 5 ruang. Oke, kita punya 5 ruang dan yang udah di approve itu 1. Oh ya, dan yang masih pending ya, jadi masih ada yang pending itu 1, jadi otomatis 3 ya. Oke, udah bener. Oke, kemudian di sini ada alokasi ruang yang masih pending itu 1, yang udah disetujui dan yang udah ditolak. Karena yang ditolak itu masuk ke yang kosong, dan juga yang disetujui dan yang pending itu masuk ke status masih dipakai seperti itu. Kalau statusnya ini udah disetujui, otomatis dia masuk ke pakai. Kalau statusnya ini ditolak, nanti dia bakalan ke ini ya, ke kosong gitu. Untuk jadwal, di sini dia memanage jadwal juga, karena dari si Kaprodi itu kita bisa lihat di sini ya, di requestnya itu dari Kaprodi itu dia ngebikin jadwal ya. Jadi otomatis dekan ini nantinya bakal memanage data atau mengapprove ya, nge-approve 2 data, baik itu jadwal ataupun alokasi ruangan. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada alokasi ruangan yang perlu ditinjau. Nah, jadi yang pending itu kita juga tampilin sini. Jadi kita nggak tampilin semua data, kita hanya tampilin beberapa data. Kalau nggak salah itu 5 data ya. Di sini alokasi ruangan perlu ditinjau itu di sini kita bisa lihat ada ruangan lab komputer dialokasikan ke program studi informatika. Jadi kalau kita masuk ke alokasi ruangan, nah di sini itu ada yang belum kita setujui, ada 1 yang belum kita setujui. Nah kalau kita setujui, ini nantinya itu bakalan ya, kita coba setujuin aja ya, setujuin. Oke, di sini kita setujui. Nah untuk statusnya ini udah disetujui. Bentar, ini servernya mati ya. Jadi statusnya udah disetujui, dan kalau kita cek di alokasi ruangan itu nantinya dia udah approve. Oke, aman. Dan kalau kita ke dashboard itu nantinya oke, dashboard. Oke, untuk yang pending udah enggak, status yang disetujui udah 2, dan ya seperti itu. Dan kalau kita coba tolak ini ya, tolak ini, dan kita tolak, untuk statusnya udah ditolak, kita kembali ke sini, dan untuk ruang kosongnya itu aduh, ini servernya mati nih. Oke, jadi kita udah bisa ketolak data ya. Jadi di sini letaknya itu. Jadi si dekan ini bisa menyetujui atau menolak alokasi ruangan yang dibikin sama si akademik, bidang akademik. Oke, selain itu di bagian notifikasi juga ada ya, sama seperti yang lain. Jadi di sini kita bisa lihat untuk alokasi terbaru ya. Untuk notifikasi terbaru itu data alokasi ruang Departemen Informatika berhasil ditolak. Jadi ya kita berhasil menolak ya, seperti itu. Tapi mungkin di sini untuk timenya ini masih kurang tepat ya. Kita bisa lihat sekarang ini udah jam berapa nih? Udah jam 12:30, tapi di sini kehitungnya itu ya jam 7 ya. Dan oke, mungkin kita bakalan lanjut aja ke kalender akademik. Untuk kalender akademik itu sama seperti di akademik, jadi kita cuma nampilin data akademik aja nih, kalender akademik. Tapi di sini itu kita cuma bisa ngebacanya aja, kita nggak bisa kita bikin nggak bisa ngeubah. Jadi kita hanya bisa ngebaca datanya itu, sama seperti di role lain seperti mahasiswa, semua role kecuali si akademik. Kenapa? Karena akademik punya otoritas, kita kasih otoritas untuk ngeubah itu ya. Kemudian di jadwal kuliah, untuk di jadwal kuliah ini
di jadwal kuliah ini seperti yang kita lihat di sini, untuk jadwal kuliah ini kita nge-approve. Jadi dia juga nge-approve ya, nge-approve data jadwal kuliah yang dibikin sama si Kaprodi. Tapi mungkin kita login dulu ya ke Kaprodi buat bikin data baru aja nih. Kita bakalan login ke Kaprodi. Oke, jadi untuk di Kaprodi itu dashboardnya seperti ini. Jadi dia ada data total mahasiswa, total dosen, notifikasi yang belum dibaca, jadwal yang masih pending, jadwal yang udah di approve, dan jadwal yang ditolak. Kemudian ada total mata kuliah. Di sidebar itu dia ada notifikasi. Oke, sama seperti role sebelumnya ini. Kemudian ada kalender akademik, lalu ada jadwal kuliah. Jadi kita ngebikin jadwal seperti ini. Oke, ini jadwal kuliah. Tapi sebelum ke jadwal kuliah itu kan kita juga butuh data mahasiswa. Jadi kalau kita ke page data mahasiswa ini, kita bisa menambahkan data mahasiswa baru. Cara nambahin data mahasiswanya itu gini, kita pilih dulu akun mahasiswa. Jadi nantinya itu kan pendaftaran data mahasiswa itu dilakukan sama si Prodi ya, kita bikin seperti itu. Jadi kan di halaman register itu dia hanya bikin account, tapi dia belum ngebikin data mahasiswanya. Jadi ataupun data dosen seperti itu. Jadi kalau pengen bikin data mahasiswa itu kita pilih account yang tersedia, kemudian masukin nama lengkap, jenis kelamin, fakultas, kita pilih fakultas mana yang pengen dimasukin, alamat, telepon, angkatan, semester, dan juga ada dosen pengampu seperti itu. Oke, nah di sini ada dosen pengampu. Itu untuk nambahin data mahasiswa. Kemudian di bagian dosen itu kita juga bisa tambahin data dosen di sini. Kita masukin NIF, NIF-nya itu, kemudian untuk nama lengkapnya itu mungkin apa ya? Kita pilih fakultas apa? Kita pilih Fisika Murni. Kemudian ya, tapi ini server saya mati. Oke, nah di sini kita klik aja simpan. Nah, nantinya itu datanya ini bakalan Oke, mungkin ini ada error, tapi mungkin saya bakal coba fix dulu ya, bentar. Oke, jadi kita coba reload aja nih, dan ya di sini kita udah berhasil nambahin data si Albert Einstein Fisika Murni, dan kita udah berhasil nambahin data dosen ya. Ini kita bisa edit. Ternyata si dosen itu salah fakultas. Ternyata dia ada di fakultas teknik, prodi teknik elektro. Kita simpan dan oke, nah di sini udah working. Jadi itu untuk menambahin data dosen. Jadi si Kaprodi itu seperti itu. Kemudian di mata kuliah, ya kita nambahin data mata kuliah. Jadi untuk data mata kuliah itu kita masukin kode mata kuliah, mungkin gini. Ya kita gunain data dummy aja nih. Untuk dosennya itu oke, nah di sini kita udah berhasil nambahin data mata kuliah.
Di sini kita tambahin data mata kuliah wajib, SKS-nya 2, kemudian ada dosen dan prodi dan lain-lain gitu. Oke, jadi kita udah tambahin data mata kuliah dan untuk kaprodi ini udah berhasil bisa memanage data mata kuliah. Kemudian langsung aja kita ke jadwal kuliah. Jadi karena udah yang kita butuhin itu udah bisa di manage semua di sini, saya pikir langsung aja kita ke jadwal kuliah. Untuk jadwal kuliah itu seperti ini nanti datanya, dan di sini itu ada button ya, button tak lihat di kalender dan juga untuk tambah data. Jadi kalau kita klik di kalender, nah ini nantinya itu bakalan nge-display data itu tadi ke dalam bentuk kalender ya. Oh, tapi ini nggak muncul nih, kenapa ya? Ya, karena ini kita udah masuk ke minggu ini ya, jadi data yang sebelumnya itu data hari Senin ya. Seharusnya ini dia ke seharusnya ini masuk ke hari Senin. Sebentar. Oke, mungkin kita tambah aja dulu ya data jadwal. Jadi kita klik di bagian tambah. Di sini kita pilih mata kuliahnya. Di sini kita tambahin data mata kuliah wajib. Kemudian untuk gedungnya itu kita kandung C. Kemudian di lab komputer kelasnya itu gini, dan untuk tahun ajaran, oke, tahun ajarannya itu 2024 gitu. Semesternya itu 1, untuk waktu mulai. Oke, nah di sini itu kayak gini. Dan untuk harinya itu kita pilih ke hari Selasa. Kita simpan dan kita coba lihat di kalender. Kenapa datanya gini ya? Jadi dia dari tanggal Oke, kalau kita coba untuk reload, nah di sini dia udah nampil, udah muncul ya. Jadi seperti yang kita tetapkan tadi, jadi kita tetapin untuk setiap hari Senin itu ada jadwal untuk matematika diskrit kelas B itu jam 10 sampai jam 11. Matematika diskrit kelas B, kelas A itu 10-11 dan B itu 7-30 sampai dengan 9. Kemudian di sini ini data baru yang kita udah tetapin. Itu kita tetapin data matematika wajib di lab komputer itu Selasa jam 2 ini ya, sampai jam 3. Dan kalau kita coba cek di kalender,
Nah, dia bakalan muncul seperti ini. Jadi ini bakalan kita bisa lihat untuk hari ini ya. Oh, masih ada error ya, masih ada kesalahan. Hmm, ini servernya mati terus nih. Jadi masih ada kesalahan, seharusnya itu dia itu di hari Senin, tapi ini kan Sunday ya, Sunday itu Minggu dan ya oke, mungkin saya bakal coba fix. Nah, gini ya. Jadi untuk seperti ini, seperti yang kita setting hari ya di sini. Jadi dia bakalan otomatis generate datanya itu. Jadi kita bisa lihat di sini untuk hari Senin itu, setiap hari Senin itu ada jadwal matematika discrete. Nah, kalau kita coba klik di bagian ini kan statusnya ini udah approve ya. Kalau statusnya udah approve, dia bakalan warna biru seperti ini. Kalau masih pending, itu statusnya itu bakalan merah. Ini apa ini? Warna merah seperti ini. Kalau kita perhatiin juga di sini itu kan kita bisa lihat ini 7.30 sampai 9 ya. Jadi dia bakalan bikin size-nya itu ya. Size-nya itu bakal menyesuaikan dengan waktunya, lama waktu. Kalau kita lihat di sini untuk matematika wajib ini itu dari jam 2 sampai jam 3, yaitu kurang 1 jam. Kita bisa lihat juga untuk size-nya itu udah sesuai. Oke, ini untuk display dari sisi kalender. Jadi saya pikir kita juga bisa memantau dari sisi kalender biar lebih enak mantau datanya. Jadi ya seperti itu cara bikinnya. Jadi kita bisa ngebikin jadwal kuliah, kemudian kita juga bisa edit data, kita bisa lihat di data di kalender, kita bisa hapus data. Mungkin kita tes edit. Nah, di sini saya bakal edit waktunya. Jadi ini waktunya jam 3 pagi nih. Jadi kalau kita bikin jam 7, jam 9.00 untuk selesainya dan mulainya itu jam 7.00. Kita simpan dan ya di sini kita udah berhasil nyimpan datanya. Tapi kalau kita pengen ganti harinya itu, katakanlah harinya itu kita ubah ke hari Jumat ya. Kita save di sini dan kalau kita cek lagi di kalender, nah di kalender itu dia bakalan seperti ini. Uh, Bakal muncul di sini matematika discrete di hari Jumat jam 7 sampai jam 9. Statusnya masih pending, warnanya bakalan ini ya, kemerahan seperti itu. Ya itu untuk si jadwal kuliah. Jadi si Kaprodi ini bisa menambahkan data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah dan bisa membuat jadwal. Sekarang kita coba tes ke dekan ya. Jadi si dekan sesuai dengan ini, si dekan itu bakalan menyetujui atau menolak ya. Jadi menolak jadwal. Kita bakalan ke dekan, login dan ya kita server ya mati. Nah, kita udah di dekan, kita juga bisa lihat di sini jadwal kuliah yang masih pending itu ada satu. Kita ke jadwal kuliah dan nah kita cek di sini itu ada status yang masih pending. Alokasi atau jadwal kuliah si ini ya untuk kelas A matematika wajib di lab komputer hari Jumat mulai jam 7 sampai jam 9. Kita bisa tolak ataupun setujui. Nah, di sini kita bisa setujuin aja. Oke, kita setujuin dan datanya udah kita setujui.
Kita lihat kalender, jadi kita bisa melihat datanya itu di kalender. Ini secara general ya, jadi berbeda dengan si katakanlah si mahasiswa nantinya. Kalau mahasiswa itu tentunya dia bakalan gunain filter. Kalau ini kan datanya general, kita juga bisa tambahin filter nantinya, cuma belum sempat aja nih. Di data ini kita bisa lihat kita udah punya 3 jadwal, masing-masing warnanya itu udah biru. Kenapa? Karena emang masing-masing itu udah di approve. Oke. Dan penempatan tanggalnya itu udah working ya. Oke, nah di sini untuk dekan itu sesuai fungsi ya. Jadi si dekan itu menyetujui, menolak jadwal ruangan yang udah dikirim. Next itu di bagian mahasiswa. Jadi mahasiswa itu dia bakalan ngeakses jadwal yang udah dibikin dan disetujui untuk membuat IRS dan dikirimkan ke pembimbing akademik. Oh, gimana tadi ya? Oke, kita masuk aja nih ke si apa ya? Si mahasiswa. Hmm. Ini untuk dashboard mahasiswa. Jadi untuk dashboard mahasiswa itu di bagian sini untuk nama dan apa nih? Nama, kemudian prodi, lalu ada NIP, di sini ada NIM, itu udah sesuai dengan database. Untuk di prestasi akademik IPK ini juga udah sesuai database, cuma untuk SKS ini belum ya. Kemudian di status akademik itu udah sesuai database. Jadi di sini itu kita punya data dosen pengampu seperti ini. Ini udah sesuai dengan database. Kemudian semester dan semester akademik itu, lalu ada status akademik itu udah sesuai dengan database. Jadi untuk sidebarnya itu sama ya seperti menu-menu lain atau row lain. Di sini kita punya notifikasi. Oke, nah di sini notifikasi terbaru itu IRS Anda berhasil dikirimkan ke dosen sedang menunggu persetujuan. Kita baca nih. Oh ya, jadi untuk notifikasi ini kita bisa ngebaca ya. Jadi kalau udah kita baca, nanti datanya itu nggak bakalan lagi muncul di list ya. Jadi kalau kita coba reload, kita cek lagi untuk notifikasinya itu. Di sini dia masih muncul, tapi kalau kita coba untuk selesaiin, oh lah. Jadi kita baca ya. Jadi kita baca notifikasi, dan kalau kita selesain itu nantinya itu datanya itu seharusnya dia udah ini ya. Udah nggak ada lagi di notifikasi karena dia udah di start kebaca nih. Oke, kita baca. Dan nah kalau kita coba ke notifikasi, di sini belum ada notifikasi untuk si user ini. Begitu juga dengan user-user sebelumnya ya. Tadi nggak sempat aja untuk demoin. Dan lanjutnya itu ada di kalender akademik. Ya sama seperti role-role lain, aksesnya juga kita batasi. Kita cuma bisa ngebaca datanya aja tuh. Kemudian di bawah ini ada menu registrasi. Nah di menu registrasi ini itu tempatnya untuk ngatur status akademik. Status akademik itu entah itu aktif ataupun cuti. Jadi kalau kita pengen cuti, kita select di bagian cuti dan kita simpan status. Nah di sini untuk statusnya udah kesimpan, dan kita masuk ke dashboard untuk lihat datanya itu. Ya, kita reload. Nah di sini untuk statusnya itu udah cuti, jadi itu udah sesuai dengan data registrasi yang ada di sini. Kalau kita aktifin lagi, kita simpan, dan kita kembali ke dashboard. Ini emang sering gini ya. Ini dipastiin ini device, tergantung sama device. Ternyata device komputer saya ini mungkin ya ada permasalahan, jadinya servernya down.
Kemudian di bagian IRS, jadi untuk registrasi tadi di mana kita bisa ngatur status akademik itu udah working. Kemudian di bagian IRS, untuk di IRS ini kita bisa lihat ini datanya itu ya, di sini itu udah ada muncul daftar IRS. Jadi kita bisa lihat di sini untuk tahun ajaran 2024-2025 itu data IRS semester satunya itu udah kita bikin ya. Total SKS-nya itu sekarang baru ada 3, untuk statusnya itu udah di approve dan status aksesnya itu terkunci. Catatannya ini catatan dari dosen, coba periksa kembali ya. Dan kalau kita coba untuk gini kita open, nantinya itu aksesnya itu ditutup sama si dosen pengampu. Dan di sini itu kan dia ini otomatis ngecek status semester dan tahun ajaran si user ya. Kalau seandainya itu tahunnya ini belum dibikin atau IRS-nya itu belum dibikin, untuk pertama kali dia bakalan gini. Jadi mungkin kita bakalan hapus aja dulu untuk data IRS yang udah kita bikin ini ya. Jadi saya bakal hapus dulu data ini. Oke, dan di IRS item ini mungkin juga nih. Jadi kita hapus. Oke, biar lebih enak. Dan di sini itu karena dia emang belum ada IRS sama sekali. Nah, di sini dia bakalan munculin data ini. Jadi kita belum memiliki data IRS. Nah, kita bikin data IRS baru. Nah, nanti dia bakalan otomatis ngebikin IRS yang sesuai dengan stat saat ini, tahun ajaran dan semester dan lain-lain. Untuk SKS-nya itu masih kosong, statusnya itu masih pending, dan status aksesnya itu open, catatannya masih kosong. Kemudian di sini ada button untuk lihat detail. Jadi kalau kita klik di sini, nah di sini itu kita bisa menambahkan data mata kuliah. Di sini kita tambahin aja data mata kuliah yang pengen kita ambil. Dan di sini itu ada mata kuliah. Nah, mata kuliah yang tersedia ya. Jadi ini kan mata kuliah yang kita sesuaiin ya. Jadi nggak semua mata kuliah itu bakal tampil nanti di sini. Ini hanya mata kuliah yang sesuai untuk semester, tahun ajarannya itu sesuai, dan juga untuk prodinya itu udah sesuai sama si mahasiswa ini. Oke, di sini kita pilih matematika discrete, kita simpan. Oke, server aman. Nah, di sini udah muncul untuk data mata kuliahnya seperti ini. Kalau kita kembali ke, mungkin kita tambah lagi ya, kita tambahin satu data lagi, matematika wajib, save, dan oke, kita tambahin data matematika wajib. Oke, nah di sini kita udah punya 2 mata kuliah untuk IRS ini, dan kalau kita kembali, kita bisa lihat untuk SKS-nya itu udah bertambah jadi 5. Nah, karena untuk SKS-nya udah bertambah 5, udah jadi 5, itu bakalan muncul button ini nanti. Ini button dimana kita bisa mengajukan IRS ini ke dosen. Oke. Di sini saya bakal ajuin IRS, dan begitu kita klik pengajuan IRS, nanti untuk status aksesnya ini dia bakalan kekunci ya. Jadi kita nggak bisa lagi mengatur ini sebelum dibuka sama si dosen pengampu. Oke, kita bakal lanjut aja ke dosen pengampu. Oh, ini masih ada error.